warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan pelajaran kimia. Dalam hal ini kalian akan belajar bersama untuk mempersiapkan lomba yang dilaksanakan oleh Unmul yaitu CFD ke-12 Mudah-mudahan kalian siap sehingga kalian yang terpilih untuk mewakili sekolah bisa bersaing dengan teman-teman di sekolah lain Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia itu kita jadi
Iya, iya. Dapat mancing 5432. Begitu. Oke. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Laras. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Tadi namamu salah kah? Salah, Pak? Nama kebalik. Iya kah? Iya. Kok masa? Saya Lestari. Papa ganti jadi Laksmi. Oh, Laras Tiksna. baru Lestari. Ya. Oh, gitu. Mana yang lain ini tidak ada? Nggak tahu, Pak. Nah, ini sama Jepri nih. Assalamualaikum Jepri. Salam. Ya mungkin berdua enggak apa-apa ya. Karena catatan kimia ini enggak banyak kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari bermanfaat untuk mengikuti lomba ya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada malam hari ini kita belajar bersama tentang ikatan kimia ya. Sudah kelihatan ya? Nih, ya, jadi konfigurasi elektron vs elektron valensi ya. Nah, untuk materi ini saya ambilkan di Weber ya. Nah, ini. Nah, konfigurasi elektron pertama kali dulu adalah ditemukan oleh Bohr ya. Dan diperbaiki dengan teori mekanika kuantum ya. Masih ingat kan kulit pertama, kulit kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya sampai kulit ketujuh ya. Kulit pertama maksimal 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 18 elektron, kulit keempat 32 elektron ya. Kulit kelima, keenam, ketujuh itu juga 32 elektron ya. Nah, kalau ini konfigurasi dari mekanika kuantum ya, ini adalah pengisian dari
ya elektron berdasarkan tingkat energi ya. Jadi ada tanda panahnya ini kan. Nah, masih ingat kan untuk S maksimal 2 elektron ya. P 6 elektron ya, D 10 elektron, F 14 elektron. Ini masih ingat ya. Nah, contoh yang paling sering pertama kali kalian pelajari yaitu contoh antara atom Na bila berikatan dengan Cl. Nah, ini maka atom Na akan melepas 1 elektron ya, sedangkan Cl menerima 1 elektron ya. Sehingga akan terjadi suatu ikatan yang disebut dengan ikatan apa ini, Laras? Ion. Ya, ion ya. Ya, kita mulai dari ikatan ion ya. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi berdasarkan serah terima elektron ya, antara ion positif dan ion negatif. Ion positif disebut apa? Nama lain apa? Tion. Ya, kation. Ion negatif? Anion. Anion ya. Dan ikatan ion itu pasti antara logam dan non logam ya. Logam itu golongan 1 A kecuali hidrogen ya, dan golongan 2A ya. Berikatan dengan golongan 6A atau 7A ya. Jadi kationnya 1A 2A, sedangkan anionnya golongan 6A 7A ya. Nah, contoh yang paling mudah ini ya. Nah, ini sering sudah kalian pelajari kan? Nah, misalnya Na281 maka melepas 1 elektron ya. Sedangkan Cl menerima 1 elektron ya. Sehingga terjadi rumus molekulnya NaCl ya, melalui ikatan ion ya. Contoh yang lain yaitu Mg dengan Cl. Nah, Mg melepas 2 elektron ya, maka Cl menerima 2 elektron ya. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah MgCl2 ya. Nah, sekarang kalau antara Al dengan Cl, apa rumusnya? Jepri, apabila yang berikatan Al dengan Cl. Al nomor atomnya 13. Terus Cl 17. AlCl3. AlCl3 ya. Kalau Al dengan S, Laras, Al dengan S. Ya, Pak. Al dengan S. Assalamualaikum, Fasa. Lewat ya. Waalaikumsalam, Pak. Gimana Fasa? Sehat sudah? Sehat, alhamdulillah. Apa Laras? Al nomor atom 13, S-nya nomor atom 16. Al nomor atomnya Al Yang 2S3. ya, Al2S3 ya. Kalau K dengan O, K nomor atom 19, O nomor atom 16. K dengan O. Apa Fasa? K2A. K 2A. K2O ya, K2O ya. Kalau Ca dengan S, Ca nomor atom 20, S nomor atom 16. Laras? Ca2S. Ya, betul ya, kok ada duanya? Ca dengan S tadi ya. Ca nomor atom 20, S nomor atom 16. Jepri? CAS ya. CAS karena Ca elektron valensinya 2 ya, sedangkan S muatannya min 2 ya. Itu paham sudah ya? Satu lagi mungkin. Kalau
Na, ya, nomor atomnya 11 berikatan dengan O, nomor atom 16. Na dengan O. Ya, Pak Jepri? Apa rumusnya? Na2N. Na2O, ya. Paham ya? Ya, itu ikatan ion, ya. Kita lanjut, ya. Nah, contohnya yang lain ini, ya. Ca dengan S, maka terbentuk CaS, ya. Karena Ca melepas 2, ya. S-nya menerima 2, ya. Sehingga terbentuk CaS, ya. Nah, yang kedua yaitu ikatan kovalen, ya. Ikatan kovalen itu adalah ikatan antar non logam, ya. Jadi kalau logam itu ikatan ion, tapi kalau ikatan kovalen itu adalah ikatan antar non logam, ya. Non logam berikatan dengan non logam. Misalnya O berikatan dengan O, ya. C dengan H membentuk JH4, ya. H dengan Cl membentuk HCl, ya. Atau N dengan N membentuk N2, ya. Itu adalah ikatan kovalen, ya. Nah, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi, ya, berdasarkan pemakaian elektron bersama, ya. Jadi digunakan bersama-sama, ya, antar unsur non logam dengan non logam, ya. Ikatan kovalen itu ada 3 jenis, yaitu ikatan kovalen biasa atau ikatan kovalen tunggal, ya. Ikatan kovalen rangkap itu ada 2, rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi atau koordinat, ya. Nah, contohnya ini, ya, ikatan kovalen dituliskan menggunakan rumus Lewis, ya, atau rumus bangun, ya. Nah, sehingga ini, nah, ini adalah kalau kita lihat yang bulat ini adalah elektron punyanya H, yang silang ini adalah elektron punyanya Cl, ya. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal, ya, ikatan kovalen tunggal, ya. Nah, contoh yang lain yaitu ikatan kovalen pada air, ya. Nah, pada air juga, ya, H elektron valensinya 1, O elektron valensinya 6. Nah, sehingga rumus Lewisnya terjadi, ya, penggunaan bersama, ya. Ini juga termasuk ikatan kovalen tunggal, ya. Selain ikatan kovalen tunggal ada ikatan kovalen rangkap, ya. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3, ya. Nah, contohnya pada O2. Nah, ini terjadi, ya, digunakan 2 pasang. Nah, ini digunakan 2 pasang bersama, maka disebut ikatan kovalen rangkap 2. Atau pada CO2, ya. Nah, CO2 ini juga terjadi penggunaan elektron bersama sebanyak 2, ya. 2 pasang, ya. Makanya digambarkan dengan garis ini, ya. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah sering menjumpai ini, ya. Nah, selain itu ada ikatan kovalen rangkap 3, contohnya yaitu pada N2, ya, N2 ini, ya. N2 rangkap 3. Ya. Yang terakhir yaitu ikatan kovalen koordinasi, ya. Ikatan kovalen yang pemakaian elektronnya bersama hanya berasal dari satu atom, ya. Nah, kalau kita lihat dari, ya, contoh ini yaitu S-nya 1, O-nya ada 4, H-nya ada 2, berarti ini adalah H2SO4, ya. Nah, ini kalau lambangnya sama ini disebut ikatan kovalen koordinasi, ya. Nah, itu mungkin materi ikatan kimia tidak banyak. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan belum? Sebelum kita latihan soal sebentar. Kita bahas bersama. Laras? Tidak ada? Jepri? Tidak ada? Fasa? Ada Fasa? Tidak ada juga? Tidak ada? Kalau tidak ada kita ulangi lagi, ya. Nah, ikatan kimia itu ada 2, ikatan ion dan ikatan kovalen, ya. Ikatan ion itu antar logam dan non logam, kalau kovalen antar non logam, ya. Nah, kalau kovalen ada berapa tadi? Ada berapa jenis? 3. Ada 3, ya. Ikatan kovalen apa?
tunggal, ya, rangkap dan ikatan kovalen koordinasi. Ya, kita coba untuk membahas soal ya. Nah, untuk latihannya besok ya. Fasa di rumah atau di mana Fasa? Di rumah, Pak. Kamu tahu di mana? Di rumah neneknya di mana? Tanggarong. Di Tenggarong. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum kelihatan. Sudah kelihatan? Salah. Salah share judulnya. Laras tadi ada suara anak kecil Laras. Saya nggak ada, Pak. Saya nggak punya adik. Duh, yang suara anak kecil tadi siapa? Saya Pak. Oh, tak kira Laras loh. Bilang Laras nggak punya adik kok ada suara anak kecil. Ya, kita mulai dari nomor 1. Jepri. Pasangan senyawa di bawah ini yang merupakan senyawa ion adalah Ya, langsung dijawab. NaCl dan KBr. Ya, betul. Ya, NaCl dan KBr ya. Nomor 2, Fasa. Mana Fasa? Oh, ada. Deretan senyawa berikut ini tergolong senyawa kovalen kecuali Apa Fasa? ada, Pak. Ya? A? Ya. Mana? Yang lain? Li2O, CaO sama Mg. Ya, betul. Yang ini yang logam, ada logamnya Fasa. Li logam, Ca logam, Mg logam, ya. Nomor 3, Laras. Nomor unsur P, Q, R, dan S adalah 6, 9, 11, 18. Pasangan unsur-unsur diharapkan dapat membentuk ikatan ion adalah Apa Laras? Siapanya? Cari yang golok, ya? yang Apa? R dengan atau S dengan? Berarti kita cari golongan 1. Mana yang golongan 1? Ada enggak ini dari ini? Ada 11 ini? Ya, 11. Berarti R, ya kan? Harus ada R-nya ya. Jadi kalau ditanyakan ion cari golongan 1 dulu kalau ada berarti ya. Maka jawabannya adalah R dan Q. Iya. R dan Q. Cari yang golongan 1 ya. Paham ya ini ya? Nah, si Jepri lagi. Berempat pasangan unsur yang membentuk ikatan kovalen adalah
Ya, Jepri? Nggak boleh ada golongan 1, ya kan? Nggak boleh ada golongan 2. Yang lain? Loh, lamanya? Ayo Jepri apa? Fasa? Yang A enggak mungkin ya. Yang X, Y enggak mungkin. Karena ada golongan 1 ini 11. Ya kan? Yang PH enggak mungkin ada golongan 2A. 12. Yang MT enggak mungkin ini golongan 2, 20. A ini golongan 1A, 19. Ya, untuk mencari golongan tinggal menjumlahkan ya. Misalnya golongan 1 kan 3 tambah 8 11, 11 tambah 8 19. 19 tambah ya 32 ya, tambah 18 ya 37 ya. Jadi jawabannya apa? Laras? Iya, yang ini ya. Nah, RH. Kenapa RH? Kenapa Laras? R ini golongan berapa Laras? R itu golongan 4. Ya, golongan 4. H golongan 7 ya. R golongan 4, H golongan 7 ya. Sedangkan yang lain ini golongan 1A. A golongan 1A, P 2A, M 2A ya. Ya, si Fasa. Suatu senyawa dengan rumus molekul XY jika konfigurasi elektron atom X sama dengan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2 dan konfigurasi elektron atom Y sama dengan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 4, maka XY merupakan ikatan. Ya, apa jawabannya? Ya. Harus cepat jawabnya. Loh, namanya? Lara? Elektrovalen, Pak. Ya, elektrovalen. Kenapa elektrovalen? Elektrovalen itu adalah nama lain untuk golongan untuk ikatan nama lain. Iya, ikatan ion. Elektrovalen itu adalah nama lain untuk ikatan ion, ya. Nah, elektrovalen ya. Nah, itu nama lain untuk ikatan ion. Ya, Laras. 6 di antara senyawa berikut yang bukan molekul kovalen polar adalah kovalen Apa perbedaan polar dengan non polar? Polar itu karena adanya perbedaan keelektronegatifan atau senyawanya tidak simetris. Tapi kalau kovalen non polar tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Jawabannya H2O. H2O. Ya betul, Pak. Ya. NaCl. Ini kan senyawa ion, Laras. Yang lainnya senyawa kovalen. Nah, ya. Jadi karena di antara senyawa berikut yang bukan molekul kovalen polar. Nah, ini kovalen polar karena semua punya perbedaan keelektronegatifan kecuali NaCl. NaCl adalah ikatan ion, ya. Nomor 7, Jepri. Di antara senyawa-senyawa berikut yang dapat membentuk ikatan hidrogen adalah 1 HF, 2 NH3, 3 H2O, 4 HCl. Jawabannya?
2, 3, 4. 1, 2. 3, 4. Yang lain sama Laras? Pasha? Pasha punya jawaban apa? Dia enggak punya, Pasha. Laras tadi apa? Laras, ya? 1 sama 3. 1 sama 3. 1, 2, 3 ya. Jadi yang memiliki ikatan hidrogen itu HF, NH3 dan H2O. HCl enggak punya ya. Nah, mudah-mudahan ingat ya. Ini sekarang siapa sekarang? Jepri lagi ya? Jepri atau Laras? Jepri dulu. Titik didih HF lebih tinggi daripada HCl. Hal ini disebabkan karena antar molekul-molekul HF terdapat ikatan Baru aja ada hubungannya dengan soal yang tadi. Hidrogen, Kak. Iya, hidrogen ya. Hidrogen. Kenapa apinya Laras? Karena Ya, karena pada HF mempunyai ikatan hidrogen ya, sedangkan HCl tidak memiliki ikatan hidrogen ya. Pasha nomor 9. Di antara senyawa berikut yang paling polar adalah Mana yang paling polar? Berarti yang paling ya besar ke perbedaan keelektronegatifannya. HCl. HCl. Laras? HF. HF ya. Betul HF. Ya, karena H golongan 1, F golongan 7 ya. H dengan Cl ya. Ini hampir sama, cuma karena F dengan Cl dengan Br dengan Hi, ini F itu elektronegatifannya paling besar ya, sehingga jawabannya yang betul HF ya. Sekarang Laras ya. 10 diketahui nomor atom H sama dengan 1, C sama dengan 6, N sama dengan 7, O sama dengan 8, P sama dengan 15, dan C dengan 17. Senyawa berikut mengikuti aturan oktet kecuali H sama kecuali P sama Cl. PCl5. PCl5. Yang lain sama? Ya, betul. PCl5. Kenapa kok PCl5? Karena P itu kan elektron valensinya 5 ya. Ya. Nah, berikatan dengan Cl berarti jadi 10 dia, bukan 8 ya. Berarti aturannya menyimpang dari aturan oktet, dia menjadi 10 ya. Paham ya? Sekarang Jepri nomor 11. Atom C15 mencapai kestabilan dengan cara melepas 2 elektron. Melepas 3 elektron. Melepas 3 elektron. Betul? Menangkap atau melepas? Menangkap karena dia lebih dekat ke 8, berarti lebih mudah menangkap daripada melepas. Kalau melepas 5 dia ya.
Jadi lebih mudah menangkap 3 elektron ya daripada melepas 5 ya. Fasa nomor 12. Di antara unsur-unsur berikut ini yang cenderung melepas 2 elektron adalah AR18. AR18. Betul? Yang lain? Melepas 2 elektron. Berarti dia elektron valensinya 2. Ya. Dari 5 unsur ini mana yang elektron valensinya 2? Berapa elektron valensinya? MG, Bapak. Iya, MG. Kan ini 282 ya, dia melepas 2 elektron ya. Kalau F apa? Laras, kalau F melepas atau menerima? Melepas. Elektron valensinya berapa? 5. 7 toh. Iya. 7 menerima 1 ya kan? Ini menerima 1. Kalau P soal tadi nomor 11 ya. Menerima atau menyerap 3. Kalau AR stabil. Kalau ini CL Menarik 1. ya menarik 1 elektron ya. Ya, fasa nomor 13. unsur Y mempunyai konfigurasi elektron 282. Unsur ini lebih mudah membentuk ikatan ion dengan unsur lain yang konfigurasi elektron Yang pertama cari dulu golongan 7. Kalau udah ada golongan 7, golongan 6 ya. Apa fasa? Duh, kok lama ya? Yang lain? Laras? 286. Ya, 286 ya. Karena golongan 7 tidak ada, maka yang golongan 6 ya. Karena golongan 7 tidak ada, maka kalau ada golongan 7, golongan 7 ya. Karena ini golongan 2 ya. Golongan 2 paling mudah berikatan dengan golongan 7. Nah, karena tidak ada berarti cari yang golongan 6 ya. Ya, rolah nomor 14. Unsur 9Y berdasarkan unsur 19K membentuk suatu molekul. Rumus molekul dan jenis ikatan yang terbentuk secara berurut adalah Ya, apa rumusnya dulu? Nah, jangan lupa diperhatikan golongannya dulu ya. Y golongan berapa, K golongan berapa. Nah, maka kita tahu ya ikatannya. Nah, baru rumus senyawanya apa ya? KY ionik. Ya, KY ionik. Karena K golongan 1, 2881. Melepas 1 elektron ya. Y 27 menerima 1 elektron ya, sehingga satunya melepas 1, satunya menerima 1. Nah, maka rumusnya adalah KY ya, KY ionik ya. Siapa sekarang? 15. Laras ya? 15. Suatu senyawa mempunyai sifat A. Larut dalam air. B. Lelehannya dapat mengantarkan listrik. C. Terionisasi sempurna dalam air. Ikatan dalam senyawa tersebut adalah Ikatan yang mudah Polar. kovalen Non-polar. non polar lo. Salah. Hah? Ayo apa? Ion. Karena ini
Jadi yang dapat ya menghantarkan listrik itu yang menghasilkan ion positif dan ion negatif. Maka ikatannya adalah ikatan ion ya. 16 Jepri. Ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom disebut ikatan. Wah, mudah ini. Apa tadi? Ikatan Kovalen. Ya, ikatan kovalen. Yang barusan aja kok ya, ikatan kovalen ya. Ya, betul kovalen. Ya, fasa nomor 17. Ikatan kovalen polar terjadi jika pasangan elektron di atom tertarik ke Tertarik ke? Ya, kemana? Yo, kamanya yo. Ke? Kemana? Salah atom. Ya, ke salah satu atom ya. Jadi misalnya H dengan Cl ya. Nah, itu lebih tertarik ke arah Cl ya, karena Cl memiliki ya perbedaan keelektronegatifan yang lebih besar ya. Ya, Laras nomor 18. Untuk jumlah P4, maka senyawa ini mempunyai bentuk geometrik. Apa itu P? Iya, Pe itu pasangan elektron ikatan ya. Ya, nah kalau 4 berarti tetrahedral ya. 4 tetrahedral, linear itu 2 ya, segitiga planar itu 3 ya, oktahedral itu 6. Segitiga bipiramida itu 5 ya. 19 si Jepri. Jika bentuk geometri segitiga piramida, maka jumlah P. Ya. 5. Ya, 5. Segitiga itu 3, B itu 2, 5 ya. Nomor 20 si Fasa ya. senyawa IF3 mempunyai 3 pasang elektron terikat dan 2 pasang elektron bebas. Molekul senyawa itu adalah Berarti kalau 3 pasangan elektron terikat berarti bentuknya adalah A3E2 ya. A3E2 ya, itu ada tabelnya ya. Dan nanti tabelnya mudah-mudahan Bapak ingat, nanti Bapak kirim ya. Ada tabelnya kalau A3 itu apa, A4 itu apa ya, A2 itu apa, A3, A2 itu apa, itu ada ya. Jawabannya? Belum tahu. Nah, bentuk T ya. Nah, nanti ada itu ada tabel untuk menghafal ya, karena agak banyak ya. Ini harusnya setelah ikatan kimia ya. Nomor 21 si Laras ya. 21. Suatu senyawa mempunyai orbital hibrida sp3d dan 4-nya EI. Maka bentuk molekulnya adalah Ya, sp3d itu bentuk molekul apa? trigonal bipiramid, Bapak. Trigonal bipiramid. Wah, ini sisau ini apa sisau ini ya? Ya, nanti dilihat di tabelnya, ini harusnya materi setelah ikatan kimia ya. Nah, nanti ini diralat lagi dulu ya. Ini adalah materi setelah ikatan kimia ya. Ini sudah dimasukkan, jadi mungkin yang nomor 25 aja. Jepri ya? Jepri silakan. Campur dengan air. Asam klorida bisa bercampur dengan air karena apa?
Yang lain? Laras? Keduanya tergolong non-polar. Senyawa non-polar. Ya, keduanya tergolong senyawa polar. HCl itu polar ya. Ya kan ada perbedaan keelektronegatifan. Ya, karena keduanya tergolong senyawa polar ya. Nah, itu untuk latihannya yang pertama ya, masih ada waktu 15 menit. Mungkin kita tambah satu soal ya. Nah, 10 soal. Laras, kenapa Laras? HP-nya suaranya. Suara. Biasanya jaringannya, Pak. Oh, jaringannya agak kurang bagus. Iya. Oh, pakai apa itu? Pakai free. Habis hujan. Yang lag. Oh, tadi hujan ya? Bapak? Tadi hujan kah? Iya, di sini. Nah, ini mudah-mudahan ini harus cepat menjawab ya. Nah, karena teori ini ya. Nah, teori ini harus cepat menjawabnya. Ya, kita mulai dari Fasa. Ayo, Fasa nomor 1. Apa jawabannya? Setiap unsur mampu membentuk ikatan kimia karena memiliki kecenderungan membentuk konfigurasi elektron gas mulia. ya, harus cepat menjawabnya ya. Soal-soal teori diusahakan mungkin setengah menit sudah terjawab ya. Nomor 2. Laras, senyawa yang non polar. CH4. CH4. Karena simetris ya. CH4 karena simetris. Nomor 3. Fasa. Berdasarkan data, maka jenis ikatan yang terdapat pada senyawa Z dan Z. Laras? Ionik Ionik. dan kovalen non-polar. Dan non-polar ya. Jadi karena titik didihnya tinggi, pasti ionik ya, titik didih leleh. Nah, dan tidak menghantarkan listrik itu non-polar ya. Kalau polar bisa menghantarkan listrik, misalnya HCl. Nah, itu polar ya, tapi bisa menghantarkan listrik. Nomor 3, 4. Mana ikatan hidrogen fasa? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5? Jeffrey? Nomor 2 ya. Karena ikatan hidrogen itu ikatan antar molekul ya. Ikatan antar molekul H2O ya. Jadi ini H2O berikatan dengan H2O ya. Inilah yang disebut dengan ikatan ya hidrogen ya. Nah, dari data ini senyawa yang memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya nomor berapa? Ayo, Fasa belum jawab. Jawab, Fasa. Dua dan tiga. 2 dan 3 ya, yang memiliki titik didih yang tinggi ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan ikatan hidrogen ya. Ini 0 ini punyanya air ini ya. Nah, nomor berikutnya Laras, senyawa di bawah ini yang tidak bersifat polar. Yang tidak bersifat polar itu NH3. NH3. Yang lain?
CO2. CO2. Ya, yang simetris. Kalau NH3 enggak simetris ya, karena ada H di atas, ada H di bawah, ada H di samping. Nah, yang samping kanan ada, samping kiri enggak ada. Kalau CO2 kan ada di kiri, ada di kanan, atas kosong, bawah kosong, ya. Ya. Nomor 7, Jepri. Berikut merupakan sifat logam yang berkaitan dengan ikatan yang terjadi pada logam. Itu dan titik lebur logam sangat tinggi. Titik lebur logam sangat tinggi. Ya, betul ya. Nomor 8. Fasa, ikatan logam terjadi pada H2. Yang lain? Na yang betul ya. Ikatan H2 ini gas, ini gas, ini gas, ini gas. Yang bukan gas hanya Na fasa ya. Nomor 9 si Laras, ini gampang Laras. Mana yang ya memiliki konfigurasi selain oktet, yang tidak oktet? Apa yang tidak oktet? Helium. Helium ya. Nah, helium. Nomor 10 2882. Jika akan mengikat unsur lain membentuk senyawa, maka langkah terbaik Pelepasan 2 elektron. ya, melepas 2 elektron sehingga membentuk plus 2 ya. Ya. Yo, Fasa dijawab. Kalau 26 cenderung untuk ya berikatan dengan unsur lain dengan cara 26. Penyerapan 2 elektron ya. Ya, karena kurang 2 saja ya. Berarti jawabannya ya itu ya, yang B. Mana yang keduanya berikatan ion? Laras? NABR dan NA, K2O. ya, NABR dan K2O ya, NABR dan K2O ya. Nomor 13. Deret senyawa berikut ini tergolong senyawa kovalen kecuali apa Fasa? Li2O. Li? Ya, 2O. ya betul. Li2O ya, Li2O. Laras, zat yang bersifat polar adalah Zat yang dapat ayo, H2O. H2O ya. Yang betul H2O ya. Yang lainnya simetris ya. Ini harusnya oh iya kanan atas ya. Nomor berikutnya. Nomor 15. Atom Mg nomor atom 12 dapat membentuk ion dengan muatan Plus 2. ya plus 2 ya. Nomor 16 yang dapat membentuk ikatan kovalen. Kayak tadi nih soalnya Laras. Apa Laras? R sama 17 Q. Ya, R6 dengan ya. Ya, betul ya. Nomor 17. Fasa. Mana Fasa? Dalam karbon tetraklorida.
Kovalen. Kovalen. Ya, kovalen. Ya. 18. Karakteristik senyawa kovalen kecuali. Tuh, apa jawabannya? Itu umumnya tidak larut dalam air, tetapi dalam larut. Ya, betul. Yang A ya. Nomor berikutnya 19. Konfigurasi elektron gas mulia. Kalau ini mudah semua ini, tahu ya? 288. Ya, 288. Nomor 20. Ikatan elektrovalen mudah terjadi antara Ayo. Laras? Unsur-unsur yang energi ionisasinya kecil. Kecil. Yang lain? Lupa. Nah, yang ini Laras. Yang selisih keelektronegatifannya besar, ya. Antara golongan 1A dengan 7A itu perbedaan keelektronegatifannya besar, ya. Nomor 21. Pasangan senyawa di bawah ini yang keduanya merupakan senyawa ion. Pasah? Pasah. NaCl dan ya, betul. NaCl dan KBr ya. Nomor 22. Salah satu persyaratan terjadinya ikatan ion. Ya, dijawab. Elektropositif dan elektronegatif. Ya, elektropositif dan elektronegatif. Nomor 23. Senyawa CH4 bersifat nonpolar. Ikatan yang terjadi antar molekul CH4 adalah kalau senyawanya nonpolar, tapi kalau CH4 berikatan dengan CH4, itu ikatan apa? Polar. Salah. Hidrogen. Loh, salah toh? Iya. Van der Waals ya. Ikatan yang sangat lemah itu disebut ikatan Van der Waals ya. Ikatan Van der Waals ya. Nomor 24. P nomor atom 15. Cl nomor atom 17. Senyawanya PCl3. Berapa elektron bebasnya? Berapa pasang? Pasang? Tiga. Si Laras? 2. 2. Si Jabri? Beda-beda aja. Nah, ini coba lihat. P berapa elektron valensinya? 5 kan? Iya. Dipakai berikatan berapa? Ini PCl3 berarti 3, ya kan? 5 kurangi 3 berapa? 2. 2 itu berapa pasang? 2 itu berapa pasang? Laras? 2 itu berapa pasang? 1. Iya, 1. 1 pasang ya. Ngitungnya begitu ya. 5 karena dipakai 3, sisa 2 bagi 2 ya. Nomor terakhir. Nah, ini senyawanya apa? Si elektron valensinya 4. F elektron valensinya 7. Kalau Si dengan F berikatan, apa senyawanya?
senyawa yang terbentuk apa? Rumusnya dulu sebelum bentuk molekul. Apa rumusnya? SiO3. Si kurang berapa? Agar 8. Kan ini 4 elektron valensinya. 4. Berarti F-nya harus 4. Berarti SiF4. SiF4. Berarti tetrahedral. Ya. Ini berarti ini materi setelah ikatan kimia ya. Jadi setelah ikatan kimia kita belajar langsung bentuk molekul dan gaya antar molekul ya. Mungkin hari ini kita bahas banyak soal yaitu 50 ya. Mudah-mudahan kalian pahami karena kalau sudah kelas 2 mungkin ada yang dilupakan ya. Silakan mungkin ada yang ditanyakan. Pasha gimana? Tidak ada? Tidak ada. Laras? Tidak ada. Ini? Si Jepri? Tidak ada juga? Ya kalau tidak ada mungkin cukup hari ini ya. Pas 1 jam ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Mudah-mudahan besok latihan soal kalian bisa paham tentang ikatan kimia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.